Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar dari Imamat pasal yang ke-7. Imamat pasal yang ke-7 ini juga terdiri dari beberapa judul perikop. Ada korban penebus salah, ada korban keselamatan, lalu kemudian larangan memakan lemak dan darah, dan perikop berikutnya adalah bagian imam daripada segala korban keselamatan. Bagian imam daripada segala korban keselamatan pernah saya singgung di Imamat pasal-pasal sebelumnya. Dan sekarang kita akan coba belajar tentang perikop larangan memakan lemak dan darah. Karena judul ini atau hal ini kerap menjadi polemik. Ada pro kontra di kalangan orang Kristen. Bolehkah orang Kristen memakan darah? Ibu bapak saudara semuanya, bagi yang tinggal di Jawa, maka Anda tidak asing dengan istilah saren. Saren ini adalah darah yang dibekukan, dan beberapa orang sangat menyukai jenis makanan ini. Termasuk banyak orang Kristen juga, mereka banyak yang masih makan saren atau makan darah yang dibekukan. Saya sendiri juga pernah dalam sebuah jamuan di gereja bahkan disajikan makanan yang jelas-jelas dari darah, yaitu saren. Nah, ini menjadi sebuah polemik bagi banyak orang Kristen. Bolehkah orang Kristen makan darah? Kalau kita membaca Imamat pasal yang ke-7 ayat yang ke-26, saya bacakan buat Anda. Demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Kalau belajar dari ketetapan Taurat, jelas 100% tidak boleh makan darah apapun alasannya. Lalu orang berkata, Pak, bukankah kita sudah hidup di zaman kasih karunia? Kita hidup di zaman anugerah. Berarti Taurat tidak berlaku. Berarti kami bebas untuk makan darah. Ibu bapak saudara semuanya, memang betul bahwa kita hidup di zaman kasih karunia. Saya setuju 100% bahwa hidup kita tidak lagi diatur oleh Taurat dengan segala aturannya yang jelimet itu. Semua makanan yang kita berdoa atasnya dan mengucap syukur atasnya itu adalah halal. 1 Korintus 10 ayat yang ke-30. Saya jelaskan buat Anda semuanya tentang tulisan Paulus. Rupanya Paulus sendiri pun pernah mengalami polemik seperti ini, yaitu di jemaat Korintus. Bukan soal darah memang, tapi soal makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Jadi mirip-mirip sebetulnya. Konteksnya mirip-mirip kalau kita makan darah misalnya. Sangat mirip-mirip. Lalu kemudian terjadilah pro kontra di kalangan jemaat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Dan apa jawab Paulus? Maka Paulus menjawab seperti ini. Ayat yang ke-30. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? 1 Korintus 10 ayat 30 ini seolah-olah orang berkata, yang penting aku percaya Yesus mengucap syukur, semua halal bagiku. Lalu apa yang dikatakan Paulus? Ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ayat yang ke-32 lebih jelas lagi, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadi Paulus menjelaskan kepada mereka, ini bukan soal boleh dan tidak boleh. Ada hal yang lebih penting daripada
soal boleh dan tidak boleh. Sebab kalau bicara soal boleh, apapun makanannya, selama kita berdoa, menguduskan di dalam nama Yesus, dan mengucap syukur atasnya, maka itu jelas halal. Yang dimaksudkan Paulus adalah kita makan minum itu harus memuliakan Allah dan jangan sampai membuat syiak gitu. Lah, saya ingin mengatakan kepada Anda, makan darah itu buat kita sebetulnya tidak ada masalah. Tetapi saudara, akan menjadi masalah kalau itu menimbulkan syiak bagi saudara seiman, bagi orang lain dan seterusnya. Kalau menimbulkan syiak, maka jelas firman Tuhan berkata, ya tidak usah kita makan gitu. Jadi makan darah pun itu sebetulnya secara kesehatan jelas tidak baik. Bukanlah makanan yang sehat. Bukanlah makanan yang layak untuk dikonsumsi. Maka sebetulnya tidak perlu kita makan darah. Apalagi kalau kita makan darah itu menimbulkan syiak bagi orang lain. Kalau saya berpikir, ada begitu banyak jenis makanan yang kalau saya makan tidak membuat orang lain syiak. Mengapa saya harus terpaku dengan makan darah yang kalau saya makan orang lain membuat menjadi syiak dan terjadi polemik, perdebatan yang tidak ada habisnya. Ingat, tujuan Paulus adalah supaya apapun yang kita lakukan itu memuliakan Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka beroleh selamat. Tujuan Paulus seperti itu. Maka tujuan kita juga sama. Supaya apa? Supaya membangun. Supaya tidak ada orang syiak. Supaya tidak ada perdebatan yang tidak perlu. Lalu kemudian dari hal kecil hanya soal makanan terjadi perbedaan dogma, pandangan. Lalu kemudian terjadi perdebatan, permusuhan, perselisihan, tidak ada habisnya. Jadi rupanya bagi Paulus itu tidak worth it memperjuangkan sesuatu yang tidak penting. Demikian pula halnya bagi kita. Urusan perut, kenapa itu sampai membuat orang lain syiak? Jadi kalau Anda tanya kepada saya, maka saya akan menjawab, saya akan menghindari makan darah. Kenapa? Satu, tidak baik untuk kesehatan. Yang kedua, sampai hari ini ada pro kontra, artinya ada polemik. Artinya kalau saya makan, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang biasa, ada yang syiak. Jadi kenapa saya harus tetap makan darah? Bukankah masih banyak jenis makanan lain yang saya suka? So, sesimpel itu. Jadi kalau ditanya, kalau soal darah, saya kembalikan kepada Anda. Sekali lagi, semua makanan selama kita mengucap syukur di atasnya itu halal. Tetapi coba pikirkan, apakah itu menimbulkan syiak? Apakah itu hanya membuat saudara yang lain menjadi tidak nyaman? Maka belajarlah, hidup ini bukan hanya soal boleh dan tidak boleh, tapi soal apakah hidup ini bisa membangun dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan berkati.